Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Salah satu kabupaten yang berada di provinsi ini adalah Kabupaten Klaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat. Tepatnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman. Keadaan iklim Kabupaten Klaten dipengaruhi oleh kondisi geografis berupa dataran dan pegunungan dengan ketinggian yang bervariasi. Pager Jurang adalah salah satu dusun yang terletak di Desa Melian, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dusun ini terkenal dengan kerajinan gerabahnya yang dijuluki sebagai Desa Wisata Edukasi Gerabah. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pengrajin gerabah yang merupakan komoditas utama masyarakat Pager Jurang. Dan juga nilai jual Desa Wisata Edukasi Gerabah. Sepanjang jalan didirikan kios pengrajin dan juga pengepul yang dapat menjadi daya tarik setiap pelancong yang lewat. Berikut ini merupakan hasil-hasil produksi dari pengrajin seperti kuali, teko, kendi, padasan, anglo, dan lain sebagainya. Untuk gerabah tanah liat di Pager Jurang Desa Melian itu kalau awalnya kami secara pasti tidak tahu. Yang pasti untuk gerabah tanah liat itu mulai dikenal itu sejak Sunan Pandanaran Tembayat itu kira-kira tahun 1400-an. Itu untuk gerabah tanah liat yang warna merah. Jadi di sini kan gerabah khususnya di Pager Jurang kan ada dua macam. Yang pertama itu yang bakaran merah, terus yang kedua itu yang bakaran hitam kecoklatan itu. Jadi kalau untuk warna merah kecoklatan itu berawal dari tahun 90-an. Dan termasuk saya juga termasuk pencetus pertama kali. Jadi itu memang inovasi orang-orang sekarang. Jadi itu berawal dari Bapak Siono, itu dulu disekolahkan ke Banjarnegara, Jawa Barat. Itu mendapat ilmu, terus kemudian ditularkan kepada masyarakat Pager Jurang sini. Untuk masalah perbedaan, yang pasti kalau di sini itu yang belum bisa ditiru oleh pengrajin yang lain itu yang pasti warna bakaran merah kecoklatan itu yang menjadi ciri khas. Jadi itu jadi pembeda. Di samping itu untuk cara produksi sendiri itu kalau di Pager Jurang itu ada yang namanya putaran miring, dan itu cuman ada di Pager Jurang awalnya. Jadi memang itu yang menjadikan pembeda antara pengrajin Pager Jurang, Melian Wedi dan pengrajin yang lain. Itu menjadi unggulan kami. Jadi sementara untuk perbedaan yang sangat menonjol yaitu teknik putaran miring, cara pembuatan itu sama pembakaran warna merah kecoklatan itu yang menjadi ciri khas atau pembeda yang sangat mencolok. Ya. Kalau proses itu apa istilahnya ya bisa dikatakan rumit. Jadi kalau untuk dulu ya Mbak, kalau dulu itu teknik pembuatan gerabah di Pager Jurang itu kalau dulu itu berawal dari yang pertama kita cari tanah liat, kemudian kita keringkan. Setelah kita keringkan kita tumbuk halus, setelah halus kita ayak jadi sampai halus, kemudian kita momor, namanya momor. Jadi membuat tanah liat yang siap pakai itu dari tepung tanah menjadi tanah liat yang siap pakai itu kita momor itu, terus kemudian kita buat pakai putaran miring.
Itu kalau yang dulu. Terus kalau sekarang itu sejak tahun ya sekitar 90-an itu mulai ada perubahan teknik pembuatan bahan baku tanah liat. Itu berawal dari Pak Trianto. Itu dulu mendapat bantuan dari pemerintah yang namanya mesin molen. Itu termasuk saya yang mengoperasikan dulu pertama kali. Itu pertama kali dulu beda sama yang tadi yang bubuk dijadikan tanah liat saya pakai itu beda. Jadi kalau yang molen ini cukup kita cari bahan baku tanah liat itu, terus kemudian kita campur dengan pasir, terus kemudian kita kita luluh, terus kita giling atau dimolen. Jadi lebih praktis dan kapasitasnya lebih banyak dan lebih cepat. Jadi setelah kita giling nanti terus kita bikin. Kalau untuk sekarang kan cara produksi ini kan ada 3 kalau nggak salah. Di sini ada 3. Yang pertama teknik putaran miring, terus kedua teknik putaran tegak, terus yang ketiga itu sistem cetak. Untuk finishing itu seperti yang awal tadi, jadi mungkin ada kelebihan dari produksi yang lain. Kalau yang lain mungkin tidak seperti di kami. Jadi kami itu untuk finishing ada yang namanya ngelambu. Jadi itu rodok lucu ning tenanan, artinya mung digosok-gosok nganggo kelambu tapi hasilnya nanti bisa mencerit seperti di cat, padahal itu bukan cat, jadi catnya alami gitu. Mungkin untuk produksi itu jadi yang pertama untuk produksi yaitu tadi kita bikin pakai putaran miring atau tegak atau cetak, kemudian kita haluskan, kemudian kita beri warna alami, pewarna alami yang namanya letoh. Kalau di sini letoh lemah abang, jadi kita beri pewarna. Setelah nanti agak kering itu kita haluskan, dan untuk menghaluskan itu alatnya juga sederhana, cuman pakai limbah itu minyak atau oli atau apa itu, terus
Setelah kita haluskan, angin-anginkan agar supaya nanti bisa agak kering, terus kita kelambu. Setelah kita kelambu, kita anginkan lagi, kita kelambu lagi untuk hasil yang maksimal. Setelah itu kita keringkan maksimal. Setelah maksimal kering, nanti baru kita bakar. Untuk pembakaran sendiri itu kurang lebih 10 sampai 12 jam. Kira-kira suhu sekitar 600 sampai 700 derajat. Itu kalau di sini, karena kalau lebih dari itu kayaknya untuk tanah di sini tidak kuat kena api, nanti leleh. Jadi maksimal di sini itu cuman sekitar 600 sampai 700 derajat. Ya, mungkin terus setelah itu nanti kita jual. Untuk gendala untuk sekarang ini, yang pertama mungkin yang sangat istilahnya signifikan itu mungkin nggak terlalu ya, tapi yang umum untuk gendala itu biasanya tempat, karena kan gerabah itu kan membutuhkan tempat yang sangat luas. Jadi kalau orang-orang dulu ngendika itu jenenge wong kundi dikek nggon sepiro-piro kurang kan begitu. Artinya memang tempat menjadi gendala, dan akhirnya di sini itu para pengrajin itu rumahnya atau tempatnya itu ya kahanannya seperti ini. Jadi ibaratnya tidur di situ, makan di situ, aktivitas di situ, bekerja ya di situ. Jadi memang yang namanya istilahnya industri rumahan ya seperti itu. Memang untuk gendala yang pertama mungkin masalah tempat, terus kedua yang paling pokok itu kalau sekarang mulai dari bahan baku. Bahan baku ini mulai susah. Memang kalau sementara ini bahan baku memang mengambil dari kas desa atau lungguhnya Pak Lurah atau Pak Perangkat Desa, kan itu lama-lama kan habis. Akhirnya kita membeli dari luar, dan itu harganya sangat cukup jauh beda. Jadi artinya memang bahan bakar ini memang menjadi gendala atau permasalahan kemudian hari. Untuk cara pemasarannya, kalau dulu itu sepengetahuan kami itu pemasaran itu mulai dari ini loh, dari mikul ke pasar-pasar itu yang belum bisa dijangkau dengan transportasi. Jadi kita dulu orang-orang dulu itu dipikul itu Pak ke pasar jalan kaki. Terus dengan berkembangnya zaman atau berjalannya waktu mulai memakai sepeda ontel. Jadi para pedagang atau penjual itu memasarkan hasil dagangan dari pengrajin itu memakai sepeda ontel ke Jogja, Solo, Klaten, macam-macam. Terus dengan berjalannya waktu naik atau meningkat memakai sepeda motor. Setelah berjalan lagi terus pakai transportasi, pakai mobil. Nah, terus sekarang pakai paket atau online.
Jadi itu untuk para pedagang. Terus untuk para pengrajin, itu kita cuman kebanyakan dijual ke pengepul. Jadi di sini kan ada pengrajin, ada pengepul, ada pedagang. Mungkin untuk pemasaran itu. Jadi kalau pemasaran insya Allah sudah luas. Artinya dari mana-mana ada itu. Begitu banyak keunikan yang dapat dijadikan potensi bagi penduduk desa Melikan, baik itu potensi ekonomi maupun potensi estetika. Kami berharap dengan adanya desa wisata edukasi Gerabah ini muncul inovasi-inovasi baru yang dapat dijadikan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Melikan ini.